Pasukan Rusia kini didorong menjauh dari kota kedua Ukraina, Kharkiv saat serangan Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-76. Kabar itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sembari menyampaikan peringatan untuk tetap waspada karena Washington mengatakan Vladimir Putin tidak akan berhenti di timur dan siap untuk perang yang panjang. Dalam pidato malamnya pada Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022, Zelensky mengatakan dia mendapat kabar baik dari wilayah timur Laut Kharkiv. Para penjajah secara bertahap didorong pergi, katanya. Saya berterima kasih kepada semua pembela kami yang bertahan di garis depan dan menunjukkan kekuatan manusia super sesungguhnya untuk mengusir tentara penjajah. Kepala Administrasi Negara Bagian Kharkiv Oleksiy Negubov mengatakan di Telegram bahwa pertempuran sengit berlangsung di wilayah tersebut, dan bahwa kota itu berada di bawah baku tembakan berat. Karena operasi ofensif yang sukses, para pembela kami membebaskan Cherkasy Taicheki, Ruski Taicheki, Rubizhne dan Bayrak dari penjajah, katanya. Dengan demikian, musuh didorong lebih jauh dari Kharkiv, dan penjajah memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menembak ke pusat regional. Terlepas dari kemajuan yang terlihat, Zelensky mendesak Ukraina untuk tidak menciptakan tekanan moral karena kemenangan diharapkan terus terjadi setiap minggu dan bahkan setiap hari, sebuah cerminan dari tekanan kuat yang telah diberikan Rusia pada tetangganya. Adapun di wilayah Kharkiv sendiri, Sinegubov mengumumkan bahwa 44 mayat sipil ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang hancur di kota timur Izium, yang sekarang berada di bawah kendali Rusia. Sejak mencoba dan gagal merebut Kyiv pada minggu-minggu pertama invasi ke Ukraina sejak akhir Februari, Moskwa telah mengalihkan fokusnya ke wilayah Donbas yang berbahasa Rusia di timur. Tetapi pada Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022, Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines mengatakan keputusan untuk memusatkan pasukan Rusia hanyalah perubahan sementara. Kami menilai Presiden Putin sedang mempersiapkan konflik berkepanjangan di Ukraina di mana dia masih berniat mencapai tujuan di luar Donbas, kata Haines. Dia menambahkan intelijen AS berpikir pemimpin Rusia bertekad untuk membangun jembatan darat ke wilayah yang dikuasai Rusia di Moldova. Untuk mencapai tujuan itu, pasukan Moskwa harus mengambil kota selatan Odessa, di mana serangan rudal telah menghancurkan bangunan, membakar pusat perbelanjaan dan menewaskan 1 orang, serta mengganggu kunjungan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa Ukraina kemungkinan akan kehabisan dana untuk terus berjuang dalam beberapa hari. Menyusul prediksi suram itu, Dewan Perwakilan Rakyat AS memutuskan untuk mengirim paket bantuan senilai 40 miliar dolar AS ke negara itu. Senat AS diperkirakan akan menyetujui keputusan tersebut pada akhir minggu ini atau berikutnya, sebuah pertunjukan dukungan bipartisan yang langka yang akan membawa total bantuan AS ke Ukraina menjadi sekitar 54 miliar dolar AS. Dengan paket bantuan ini, Amerika mengirimkan pesan yang bergema kepada dunia tentang tekad kami yang tak tergoyahkan untuk berdiri bersama rakyat Ukraina yang berani sampai kemenangan diraih, kata Ketua DPR Nancy Pelosi kepada rekan-rekan Demokratnya menjelang pemungutan suara.